Astaghfirullah. Kita sudah membahas dua perjanjian Bani Israel. Pertama, alla ta'buduna illallah, agar jangan menyembah kecuali kepada Allah alias tauhid. Dan yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka yang ketiga, ini yang kita akan bahas dan sangat penting, wadzil qurba, berbuat baik kepada dzawil qurba. Apa itu dzawil qurba? Dzawil qurba itu artinya kerabat-kerabat yang dikumpulkan dalam satu rahim, baik dari sisi bapak ataupun dari sisi ibu, baik mereka mendapatkan hak waris ataupun tidak mendapatkan hak waris. Bahasa kita kerabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghormati kerabat dengan cara menyambung hubungan silaturahim dengan mereka adalah akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan hanya menyuruh untuk silaturahim kepada kerabat, tetapi dia juga pelaku dari silaturahim itu sendiri. Bahkan itu sifat yang melekat bagi Nabi dan diajarkan kepada para sahabatnya dan juga kepada umatnya. Ingat satu kisah ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Ketika itu Nabi SAW ketakutan karena melihat bentuk Jibril yang asli, memiliki 600 sayap, dan Rasul belum pernah melihat makhluk sebesar itu sebelumnya. Makanya Rasul ketakutan dan menggigil sehingga kemudian minta diselimuti Khadijah. Maka salah satu penenang Khadijah kepada Nabi SAW adalah menyebutkan sifat-sifatnya. Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqridh dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Khadijah, demi Allah, apa yang terjadi dalam peristiwa yang kau lihat itu wahai suamiku, bukan berarti Allah hendak menghinakan. Kemudian Khadijah menyebutkan sifat yang pertama kepada Rasul, karena engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Lihat, pertama kali Khadijah mensifati Rasul, innaka latasilur rahim, engkau itu suka menghubungkan silaturahim. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada seorang pembesar Yahudi itu namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini adalah tokoh Yahudi yang merupakan marja, di mana semua orang-orang Yahudi kalau minta fatwa itu datang kepada Abdullah ibn Salam, karena dia suka membaca kitab. Sehingga ketika kemudian
dia mendengar ada orang yang mengaku Nabi, dia ingin mencocokkan betul enggak dia Nabi. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW berceramah, dan inilah ceramah pertama di kota Madinah. Abdullah ibn Salam mendengar ceramah ini. Salah satu isinya adalah, ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan bantuan orang-orang miskin dengan makanan, kemudian sambunglah silaturahim di antara kalian, dan solat malamlah di saat manusia sedang tertidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat, kata Rasul. Maka dalam isi ceramah Rasul, salah satunya adalah wasilul arham, hubungkan silaturahim itu. Ketika mendengar pidato perdana ini, masuklah ke dada Abdullah ibn Salam bahwa ini memang seorang Nabi. Sebab itulah keislaman Abdullah ibn Salam, karena salah satu dakwah Rasul adalah menyambung silaturahim. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah sahabat yang mewarisi akhlak Nabi. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an hendak hijrah sendirian karena tidak tahan dengan perlakuan orang-orang musyrik Arab sehingga dia tidak tenang ibadah, hijrahlah Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Hijrahlah Abu Bakar menuju tempat yang menurut dia aman dan dia bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebelum hijrah manusia ke Madinah. Abu Bakar itu sudah ingin hijrah. Maka kemudian Abu Bakar menyediakan untanya dengan berbagai macam perbekalan dan hartanya di atas untanya. Berangkatlah Abu Bakar keluar Mekah. Di tengah jalan, rupanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berjumpa dengan orang musyrik tapi baik, namanya Ibn Dighinnah. Orang musyrik tapi sangat mengagumi Abu Bakar. Ibn Dighinnah ini kemudian bertanya kepada Abu Bakar, aina turidu ya Aba Bakrin, mau kemana hendak kau pergi wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi fa'abuda rabbi. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kaumku telah mengusirku dan aku hendak mencari bumi yang aku bisa beribadah kepada Allah di sana. Lihat kata Ibn Dighinnah ini, dia mengatakan, inna mislaka ya Aba Bakrin la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu tidak pantas keluar dari Mekah dan tidak pantas diusir dari Mekah. Kemudian alasan Ibn Dighinnah persis seperti ucapan Khadijah kepada Rasul. Kata Ibn Dighinnah, ya Aba Bakrin, la inna mislaka la yakhruj wa la yukhraj, innaka taksibul ma'dum wa tasilur rahimi wa tahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah wahai Abu Bakar, orang sepertimu tidak layak keluar dari Mekah dan tidak layak dikeluarkan dari Mekah, karena engkau suka menanggung yang tidak punya, membantu orang-orang miskin, dan engkau juga suka menyambung silaturahim, dan engkau juga berusaha untuk memikul kesulitan orang lain, menghormati tamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Persis seperti sifat yang disifatkan Khadijah kepada Rasul. Salah satu sifat Abu Bakar adalah innaka latasilu rahim, engkau suka menyambung silaturahim. Artinya sifat-sifat silaturahim ini adalah sifat Rasul dan juga sifat Abu Bakar dan para sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya ketika
Hadisatul ifki, antum tahu hadisatul ifki yang pernah saya ceritakan? Tuduhan putrinya berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Karena ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan kereta. Gara-gara buang hajat di malam hari, dikiranya Aisyah sudah naik kereta, kemudian pasukan berangkat ke kota Madinah, rupanya Aisyah belum naik. Akhirnya kemudian Aisyah ditemukan oleh Safwan ibn Mu'attil. Kemudian terdengarlah riak-riak tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Maka tentu Nabi SAW sangat sedih, 1 bulan tidak berjumpa dengan Aisyah hanya karena menunggu wahyu turun, apakah membenarkan tuduhan itu ataukah mendustakan. Akhirnya setelah 1 bulan Nabi SAW mendengar riak-riak fitnah, berita hoax dari orang-orang munafik, cukup sakit. Apalagi pelakunya Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih kecil dan perempuan. Rupanya Allah Subhanahu wa taala turunkan suratun Nur dari 1 sampai 9 ayat yang menjelaskan bara'ah, berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina itu, bahwa dia tidak melakukannya. Lah salah satu yang ikut memfitnah itu, menyebarkan berita hoax itu adalah Mistah ibn Utsasah. Mistah ibn Utsasah ini keponakannya Abu Bakar, artinya masih kerabat dekat Abu Bakar, ikut memfitnah pula. Padahal Mistah ini selama hidupnya ditanggung Abu Bakar. Rumahnya diberikan Abu Bakar, bulanannya diberikan Abu Bakar, pekerjaannya diberikan Abu Bakar. Pokoknya setiap bulan yang menanggung kehidupan Mistah itu Abu Bakar. Tiba-tiba ikut memfitnah, sakit hati enggak? Sakit hatilah. Kalau itu posisi antum, langsung diusir. Namanya enggak tahu balas budi namanya. Dari sini Abu Bakar pun sama, manusiawi, sama dengan kita. Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Akhirnya kemudian ketika Abu Bakar Siddiq bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabatnya, turun ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 22, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Turun surah Nisa ayat 22 di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak boleh bersumpah kepada orang-orang yang punya kelebihan harta, maksudnya Abu Bakar, untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabatnya dan orang-orang miskin serta orang-orang muhajirin yang berjalan di jalan Allah. Tapi hendaklah wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, berlapang dadalah akan ucapan mereka. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seolah-olah ayat ini bicara seperti ini. Abu Bakar sebelum ada kejadian fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, tujuan kamu menafkahi Mistah itu apa? Memberikan nafkah kepada Mistah, membantu kerabatmu, itu tujuannya apa? Kalau tujuanmu adalah memberikan nafkah kepada mereka itu supaya ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan surga, lalu kenapa kau hendak memutus memberikan nafkah kepada Mistah kalau tujuannya itu hanya gara-gara fitnah? Maka maafkanlah wahai Abu Bakar, lapangkan dadamu supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Sejak turun ayat ini, Abu Bakar berjanji untuk menafkahi Mistah 2 kali lipat daripada sebelum tragedi hadisatul ifki. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita apa?
menyambung hubungan kerabat dengan silaturahim. Akhirnya kemudian bahkan ibunya Mistah sempat mencela Mistah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Bi'sar rajul Mistah, kata ibunya, seburuk-buruk orang itu anakku Mistah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau cela Mistah wahai ummah, karena aku pernah mendengar setiap orang yang terlibat dalam perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Kerjakan apa semaumu karena Allah sudah mengampuni dosa kalian. Dan Mistah itu salah satu pelaku perang Badar. Ya. Ma'asyiral muslimin, dari dua kisah ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an teranglah bahwa salah satu hak-hak yang wajib kita tunaikan bukan hanya kepada Allah dan kepada orang tua, juga Islam menganjurkan untuk menghubungkan silaturahim dengan kerabat. Makanya ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban azima. Rasul, saya sudah melakukan dosa besar. Hal li minat taubah, ada enggak taubat bagiku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaka min ummin, apakah engkau punya ibu? Maka dia mengatakan, tidak, ibuku sudah meninggal. Maka Rasul mengatakan, halaka minal khalah, apakah kamu punya bibi? Kata dia mengatakan, iya, aku masih punya bibi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzan birriha, kalau begitu berbuat baiklah kepada bibimu, karena al khalatu bimanzilatil bibi itu sekedudukan dengan ibu. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Rasul ingin mengatakan bahwa birrul walidain itu bisa menghapuskan banyak dosa. Cukup dengan birrul walidain, dulu kita banyak dosa, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan itu bisa menutup keburukan. Maka kalau sudah tidak ada orang tua, maka sebagai pengganti orang tua adalah bibi ataupun paman, atau mungkin yang lebih tinggi uwa lah bahasanya kan itu. Mereka lah pengganti orang tua kita. Betapa banyak orang yang sudah meninggal orang tuanya, gak ingat bibinya, gak ingat pamannya, gak ingat uanya, karena disangkanya itu bukan orang tua. Mereka kerabat, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh sahabat lain selain Abu Bakar yang sangat perhatian kepada masalah berbuat baik kepada kerabat ini adalah kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu termasuk alimin ulama'is sahabah, termasuk ulama dari ulamanya sahabat, dan banyak meriwayatkan hadis yang sampai kepada kita di atas 1000 hadis. Jabir ini saudaranya banyak, adik-adiknya ada 9, masih kecil-kecil. Ibunya sudah meninggal, tinggal ayahnya Abdullah ibn Haram. Ketika kemudian perang Badar, Abdullah ibn Haram tidak terlibat dalam perang Badar. Dia menyesal. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, Abdullah ibn Haram ingin terlibat dalam perang Uhud. Masalahnya Abdullah ibn Haram sudah tua renta dan juga sakit-sakitan. Dia datang kepada Nabi SAW, Rasul libatkan aku dalam jihad, aku ingin jihad, masa di Badar aku tidak ikut, di Uhud pula tak ikut. Kata Nabi SAW, tunggu sampai anakmu datang. Datanglah Jabir bin Abdullah dan mengatakan, ya Jabir, ayahmu ingin terlibat jihad. Kata Jabir, jangan kau izinkan Rasul, ayahku sudah tua, sudah renta, sakit pula, tidak layak untuk berjihad. Bagaimana mau mainkan pedang dan membunuh musuh? Orangnya pun seperti itu. Akhirnya Rasul kemudian melirik kepada ayahandanya Jabir, meminta pertimbangan. Anakmu tidak setuju. Tapi kemudian Abdullah ibn Haram mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iya, kalau bukan karena urusan sorga, biar aku yang tinggal di rumah, kau yang gantikan posisiku.
tapi ini urusan sorga, aku tidak mau. Coba kalau kaedah yang dibuat oleh Abdullah ibn Haram kita pakai, kalau ini urusan sorga, aku tidak mau diganti. Mantap tuh. Kerja bakti paling depan. Kenapa? Ini urusan sorga, nggak mau saya ganti. Salat paling depan. Apalagi infak paling depan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ngaji saja, kalau ada semangatnya saja. Kalau nggak ada semangat, mana mau ngaji? Kan itu ya. Padahal Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika meninggal itu, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak benci untuk mati, karena aku tidak suka dengan dunia. Tetapi aku tidak suka mati karena 3 perkara. Pertama, karena kumpulan para ulama dan para thalabatul ilmi di majelis ta'lim. Yang kedua, puasa di saat terik-teriknya matahari dan musim panas. Yang ketiga, sholat malam di saat musim dingin katanya. Ini yang kurindukan sehingga aku tidak ingin mati duluan. Tapi Allah takdirkan dia meninggal karena taun. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali akhirnya Abdullah ibn Haram pun kemudian terlibat dalam perang Uhud dan dia pun meninggal di permulaan perang. Orang yang pertama meninggal duluan dalam peperangan Uhud itu adalah Abdullah ibn Haram. Maklum sudah tua renta, sakit-sakitan, iyalah tidak bisa perang, mati duluan. Karena sahabat itu keinginannya ingin mati syahid dan ingin mati di medan perang. Akhirnya yang menanggung semua adik-adiknya adalah Jabir bin Abdullah. Dia selaku bapak dan dia juga selaku saudara. Suatu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menggunakan pakaian yang sangat indah dan wangian yang harum. Berjumpalah dengan Nabi SAW dan mengatakan, ya Jabir, tumben kamu, ada apa dengan kamu pakai pakaian bagus dan wewangian yang sangat semerbak? Kata Jabir bin Abdullah, tazawwajtu ya Rasulullah, aku baru menikah wahai Rasul. Kata Nabi SAW, bikran au thayyiban, kau menikah dengan gadis atau janda? Sempat-sempatnya Rasul nanya seperti itu. Antum boleh juga kalau ada ikhwan yang menikah, gadis apa janda? Kalau gadis ya lumayan, janda lebih berpengalaman umpamanya. Akhirnya kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bal sayyib ya Rasulullah, bahkan janda wahai Rasul, bal sayyiban, bahkan janda wahai Rasul. Maka Nabi SAW ketika itu mengatakan, kenapa kau tidak pilih gadis? Bukankah kalau engkau pilih gadis, tula ibuha wa tula ibuka, engkau bisa lebih mesra lagi kepada dia, kau lebih sayang lagi dengan dia? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qultu inna li akhawat. Rasul, adik-adikku banyak, adik-adikku 9 masih kecil-kecil. Kemudian dia mengatakan, fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhunna wa tumshituhunna wa taqumu alaihinna. Aku mencari istri itu supaya istriku bisa berkumpul dengan adik-adikku, bisa menyisir rambut adik-adikku, dan bisa melayani adik-adikku. Artinya aku bukan hanya mencari istri, tapi juga sekaligus ibu bagi adik-adikku. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena ingin merawat kerabatnya. Adik-adik itu kan kerabat kita juga, saudara-saudara kita. Beginilah contoh para sahabat ketika mereka berusaha berbuat baik kepada kerabat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang anjuran untuk berbuat baik kepada kerabat itu banyak sekali. Saya akan contohkan beberapa ayat. Di dalam surah An-Nahl ayat 16, An-Nahl ayat 91, An-Nahl ayat 90, innallaha, dan ini sering dibaca oleh para khatib biasanya di akhir khutbah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil
qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat baik kepada kaum kerabat. Kita diingatkan setiap Jumat loh oleh khatib. Kemudian juga surah Al-Baqarah ayat 177, selain Al-Baqarah yang kita bahas juga, dalam 177 Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadap wajahmu ke arah timur ataupun barat, tetapi kebaikan itu sungguh kau beriman kepada Allah, kemudian hari akhir, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Apa sih perbedaan Anda memberikan bantuan kepada orang miskin dengan kerabat yang miskin? Ini ditanyakan dalam sebuah hadis kepada Nabi SAW, perbedaannya apa? Tetangga antum miskin, antum punya saudara juga miskin, kemana antum harus berikan sedekah ini? Maka Nabi SAW mengatakan hendaklah diberikan ke dawil arham. Kenapa? Karena sedekah kepada orang miskin itu ya sedekah, tapi kalau diberikan kepada kerabat dua pahalanya. Pertama pahala sedekah kata Rasul, yang kedua pahala silah, menyambung silaturahim. Dapat dua pahala tuh, pahala sedekah sendiri dan pahala menyambung silaturahim. Tetapi kalau hendak bersedekah kepada kerabat, jangan dari harta zakat, walaupun secara hukum tidak masalah, tapi berikan dengan harta sedekah. Kenapa demikian? Karena harta zakat itu hakikatnya harta kotor. Kan kita membersihkan harta nih, maka dikeluarkan harta kotornya 2,5%. Jadi harta 2,5% zakat mal itu harta kotor. Layakkah harta kotor diberikan kepada keluarga, kepada kerabat? Sebaiknya tidak. Walaupun secara hukum sah-sah saja, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya Anda berikan dalam bentuk sedekah, bukan zakat, kalau sedekah itu harta bersih, karena itu atas kerelaan kita memberinya, maka itu lebih baik biarlah zakat kepada orang miskin tetangga atau di sekitar rumah kita diberikan kepada kerabat ini sedekah, supaya kita memberikan yang terbaik kepada mereka, dan harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi Anda bisa membaca surah Al-Isra ayat 26-27, Al-Baqarah ayat 180, Al-Baqarah ayat 215, Al-Baqarah ayat 8, An-Nisa 36, surah Muhammad 22-23, kemudian surah Ar-Ra'd ayat 25, dan begitu seterusnya. Banyak tentang perintah kita berbuat baik kepada kerabat. Adapun dalam sunnah Nabi SAW, Hakim ibn Hizam radhiyallahu an pernah mengatakan, ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kata Hakim ibn Hizam, tentang sedekah, ayyuha afdal, kemana yang lebih afdal sedekah ini disalurkan? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ala zawil arham, ala dzirrahimi al-kashihi, diberikan kepada orang yang punya hubungan rahim ataupun kerabat, al-kashih, yang ia ada permusuhan dengan kita. Ya. Biasanya kalau ada kerabat bermusuhan dengan kita, jangan lagi mau bantu, nelpon pun tidak, yang ada diblokir.
Kan itu ya. Coba saja kan, banyak kalau orang yang bermasalah dengan pamannya, dengan ponakannya, dengan sepupunya kan, masalah besar dalam keluarga, mau bantu pula, yang ada nyakiti gitu ya. Makanya kemudian Rasul mengatakan itu seafdal-afdalnya sedekah. Kalau mereka menyakiti, kita kasih. Walaupun dalam kenyataan agak sulit di sini, tapi bagaimana Nabi SAW mengajarkan sedemikian rahmatnya, kasih sayang Rasul kepada umatnya, mengajarkan tentang keutuhan keluarga ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasul, inna li qarabah, saya ini punya kerabat, asiluhum wa yaqta'uni, aku sambungkan silaturahim kepadanya, dia pula putuskan silaturahim kepadaku. Ku telepon dia, dia matikan, dia blokir pula nomorku. Ada gitu ya, tuh mau telepon, mungkin dia lagi marah sama antum, tutup, diblokir lagi. Aku berusaha menyambung, dia pula memutuskan ya. Aku datang ke rumahnya, dia pula tutup pintu. Bukan tutup pintu saja, jendela ventilasi rumah juga ditutup supaya tidak bisa ditengok, diintip ya. Kemudian wa uhsin ilaihim wa yasi'uni ilayya, aku berusaha berbuat baik kepada mereka, kepada kerabat itu, tapi mereka pula berbuat jahat kepadaku. Kemudian kata dia, wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya, aku berusaha untuk sayang kepada mereka, dia pula masa bodoh dengan aku, katanya. Coba bayangkan kalau posisinya di posisi antum nih, antum menghubungkan diri kepada saudara, antum pula disikapi dengan tidak ditemui, tidak dijawab, diblokir, bahkan ditutup pintunya. Antum senantiasa berbuat baik, mau ngasih makanan, mau ngasih hadiah, malah kemudian ditolaknya. Antum lembut, dia pula kasar. Antum baik-baik ngomong, kemudian dia keluar binatang. Kira-kira sikap antum apa? Pasti antum sabodo saja kan gitu. Emang dia saja orangnya, si banyak kok yang mau sedekah saya gitu. Pasti kita akan kemudian merasakan sakit seperti itu. Apa kata Nabi SAW ketika dia mengatakan bagaimana sikap wahai Rasul kepada kerabat yang seperti ini? Maka Nabi SAW bilang, in kulta kama kulta, kalau memang kondisimu pasti seperti yang kau ceritakan kepadaku, faka'annama tasifuhumul mal wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Kalau ceritanya betul sesuai dengan faktanya, kata Rasul, maka seolah-olah engkau memasukkan debu yang panas di mulut-mulut mereka, dan senantiasa engkau akan mendapatkan pertolongan Allah kalau engkau seperti itu. Apa maksudnya? Engkau menghinakan, memasukkan debu di mulut-mulut mereka itu. Maksudnya seolah-olah ketika Rasul mengistilahkan engkau memasukkan debu yang panas ke dalam mulut mereka itu, karena mereka berusaha berbuat buruk kepada kita, tapi kita berusaha berbuat baik kepada mereka. Apa tidak malu? Tidak malukah kalian? Itu maksudnya. Itu maksud perkataan Nabi SAW itu. Seolah-olah kau memasukkan debu panas di mulutnya. Harusnya mereka malu, orang ini berbuat baik maka kita tolak dengan kejahatan, kan malu harusnya kan begitu. Mereka tidak punya malu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kata ulama, boleh kita ini memutus silaturahim kalau memang punya kerabat seperti itu, dalam rangka memberikan pelajaran saja. Memberikan pelajaran saja ya, karena ada kerabat itu yang kemudian tidak memahami hak-hak kerabat gitu ya. Padahal Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang silaturahim kepada kerabat, apa kata beliau? Silaturahimi hiyal ihsanu ilal aqaribi ala hasbil wasil. Dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Kata Imam Nawawi, menghubungkan silaturahim itu sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan orang yang disambung. Terkadang membantu dengan harta, terkadang membantu dengan tenaga, terkadang dengan ziarah, terkadang dengan doa, terkadang dengan salam, atau apapun sebuah kebaikan. Karena kesalahan di masyarakat ini, kalau antum sudah lama menghilang dari keluarga, kemudian menjadi orang sukses di Batam, kemudian terhubung dengan keluarga, tahu antum orang sukses, terkadang ketika menghubungi antum itu asik pinjam duit saja. Ada yang seperti itu? Hah? Ada kan? SMS-nya, tolonglah bantu saya. Maklum orang kampung, ya. Tolonglah, ini dapur belum ada asapnya, asapnya ngepul padahal pakai kayu bakar di sana. Kita pakai gas kan itu. Asik SMS itu minta itu saja, tolong kirimi uang, tolong bantu saya, tolong bantu saya. Ini orang jahil. Ya, harusnya dia jangan menyakiti saudara yang seperti itu. Bolehlah kita minta bantuan kepada saudara, tapi bukan hanya itu, lama-lama jengkel saudaranya. Harusnya kan mengambil hati karena sudah terhubung lama, kan harusnya ya pengen apa, tolonglah sambungkan ke istrimu, aku ingin ngobrol dengan istrimu, aku ingin ngobrol dengan anakmu gitu ya, aku ingin mendoakan. Jadi terkadang ya minta bantuan, terkadang menghibur. Ini tidak setiap call, setiap SMS asih minta duit saja kan itu. Apa enggak jengkel? Lama-lama antum matikan, lama-lama antum blokir gitu. Diblokir aja lah, ini enggak jelas kan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah hal ini yang tidak dipahami. Harusnya ketika menghubungkan silaturahim itu kepada kerabat, apalagi sudah lama gitu ya, jangan dipancing akhirnya retak kembali. Jangan dipancing retak kembali. Apalagi kemudian kononnya pinjam duit, sekali tidak dibayar, dua kali pinjam lagi tidak dibayar, tiga kali malaslah dikasih kan gitu ya. Kan biasa begitu. Sebenarnya bukan pinjam, maksudnya sedekah kan itu. Bahasanya saja pinjam. Karena buktinya tidak dikembalikan duitnya kan gitu. Harusnya kan sekali-kali ya bolehlah basa-basi gitu ya. Ada nggak uang? Tapi lebih daripada itu ngobrol, cairlah kan begitu. Tanya anak, tanya keluarga, tanya kerja, tanya tempat, dan begitu seterusnya. Bukan fokus ke satu titik gitu. Karena banyak yang ngeluh kepada saya, Ustadz, saya ini asik ditelepon keluarga itu asik minta uang terus. Streslah saya. Akhirnya saya jengkel, saya matikan teleponnya. Tapi karena pekerjaan juga perlu telepon, saya blokir lah akhirnya. Supaya nggak berhubungan lagi dengan dia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa sih hak-hak yang harus dipenuhi? Begini ikhwan, dzawil arham atau kerabat itu punya beberapa hak yang antum harus pahami. Di sana ada hakkus silah, nanti saya jelaskan. Yang kedua ada hakul miras, yang kedua. Kemudian yang ketiga ada hakun nafkah. Kemudian yang keempat ada hakul ihsan. Kemudian yang kelima ada hakul islah dzatal bayn. Kemudian yang keenam ada haqqud du'a bi dhahril ghaib. Kemudian juga ada hak tawthiqus silah bil arham bi kulli sabil. Apa itu? Yang pertama, kerabat itu punya haqqus silah. Mereka punya hak untuk disambungkan silaturahim kita dengan mereka atau mereka dengan kita. Dan ingat bahwa disebut silah menghubungkan itu, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Ketika kita menghubungkan silaturahim dengan kerabat itu bukan sistem barter. Kalau dia menghubungi saya, aku hubungi dia. Kalau dia WA, saya akan WA dia. Kalau dia chat Instagram, saya juga akan chat Instagram. Kalau dia datang membawa hadiah, aku pun datang membawa hadiah. Kalau dia senyum, saya pun akan tertawa. Bukan begitu. Ya, ingat bahwa hakkus silah itu tidak ada urusan dengan barter. Soal kerabat itu jahat, soal kerabat itu buruk akhlaknya, soal kerabat itu tidak menyamankan bagi kita. Ketika kita menghubungkan silaturahim itu murni perintah Allah. Ini perintah, bukan karena melihat kondisi kerabat yang jahat, bukan. Mau jahat mau baik nggak ada urusan. Yang penting saya silaturahim karena ini perintah Allah dan mencari pahala. Ini satu. Yang kedua ada hakul miras.
Mereka punya hak waris, walaupun sebagian ulama berselisih pendapat. Seperti mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan mereka tidak mendapatkan waris dawil arham itu. Kalau seandainya tidak ada ahli waris diberikan ke Baitul Mal. Tetapi mazhab Hanafi atau mazhab Hanafi dan juga yang lainnya, kalau tidak ada ahli waris maka kerabat dapat. Tapi minimalnya okelah. Sebagian ulama mengatakan dapat, sebagian ulama mengatakan tidak dapat. Tetapi bagaimanapun kalau seandainya kita sedang bagi-bagi waris, walaupun mereka tidak ada bagian dalam faraid, berikanlah kepada mereka. Bukan bagian waris, tidak, supaya mereka senang. Ini tidak, kalau sudah bagi-bagi waris itu Masya Allah, sudah pokoknya saya ahli waris, yang lain nggak dapat gitu ya. Nggak ada ke situ itu. Padahal amalan yang paling baik dalam Islam itu adalah jabrul qulub namanya. Jabrul qulub itu supaya kerabat itu kan menyaksikan hartanya banyak. Ya kalau melihat pun ibarat kita ngiler lah kan gitu ya. Masa nggak ada cipratannya gitu. Kasihlah cipratannya. Dulangan air kan ada cipratannya. Tak apalah itu percik-percikannya saja supaya senang. Itu maksudnya. Ya. Kemudian yang nomor 3, ada hakul ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada mereka. Mungkin dengan senyum, mungkin dengan salam, mungkin dengan ziarah dan begitu seterusnya. Termasuk ada hak islah dzatal bain. Kalau seandainya bertengkar di antara kerabat, kalau bisa kita itu yang menengahi, gitulah maksudnya. Ya, jangan diam saja. Jangan lu gua terserah dialah. Nah, saya kan bukan keluarga dia. Mereka kerabat kita. Kita harus tolong. Kalau mereka bertengkar, berusaha kita leraikan. Termasuk doakan mereka. Walaupun kita tidak tampak kerabat di kampung kita di sini, tetap doakan. Karena di antara doa mustajab adalah doa kepada orang yang tidak terlihat. Dan kalau kita berdoa sesuatu, maka malaikat mengatakan walaka mithluk, dan engkau juga seperti doamu kepada kerabatmu. Termasuk yang terakhir, berusaha untuk menyambungkan dengan segala kebaikan. Bagaimana caranya? Itu hak-hak yang harus dipenuhi kepada kerabat. Adapun keutamaan silaturahim, kemudian juga ancaman silaturahim, memutus silaturahim sudah jelas. Ya, antum baca sendiri. Di mana bacanya Ustaz? Ya, di Google tulis bahaya memutus silaturahim, nanti keluar semua itu. Wallahu alam, karena waktu juga yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.